Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan langit dan bumi sebagai pijakan alam semesta bagi seluruh makhluk yang diberikan kehidupan. Pada masa lalu, di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang amat taat beribadah dan amat taat terhadap perintah Rasulullah SAW. Dia bernama Qais bin Sirman. Qais bin Sirman ini pada waktu ketika Rasulullah menyatakan berpuasa pada bulan Ramadan, karena dia seorang tukang kebun yang suka berladang. Dia mematuhi akan perintah Rasulullah untuk tetap berpuasa. Ketika dia pulang dari ladang, selepas datangnya senja, waktu datangnya maghrib, dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah yang ada yang dapat kumakan untuk aku berbuka puasa?" Lalu sang istri menjawabnya, "Wahai suamiku Qais, tidak ada apa-apa. Namun aku akan mencarikannya untukmu agar engkau dapat berbuka." Ketika sang istri pergi untuk mencari bahan makanan yang dapat dimakan, karena Qais ini sedang kelelahan, dia merebahkan tubuhnya dan tertidur. Ketika kembali sang istri, dia tak membangunkannya. Kenapa? Dia tak tega melihat Qais suaminya yang kelelahan selepasnya berladang. Sampai datang waktu fajar, masih tetap tidak dibangunkan. Dan sampai pagi hari, istrinya menyuruh Qais, "Wahai suamiku, pada hari ini janganlah engkau berpuasa dahulu, karena engkau belum memakan apa-apa. Pada waktu berbuka pun engkau tidak memakan apa-apa, dan pada waktu sahur engkau pun tidak memakan apa-apa. Karena aku tidak membangunkanmu, aku melihat dirimu amat kelelahan. Namun karena Qais adalah seseorang yang taat tentang apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, dia tetap menjalankan puasa. Kembalinya ke ladang pada pagi hari, pandangannya buram sampai dia tak mampu melihat, sehingga dia terjatuh dan pingsan. Dan seluruh orang-orang yang berada di sekelilingnya menolongnya, mengangkatnya. Dan berita tentang kepingsanan Qais ini sampai di telinga Nabi. Dan Rasulullah pun datang ke ladang itu.
dan memahami apa yang telah dialami oleh Qais, sampai turunnya ayat dari surat Al-Baqarah ayat 187 yang isinya diperbolehkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istrimu, karena dia adalah pakaian bagimu dan engkau pula pakaian bagi dirinya. Allah mengampunimu karena Allah tahu engkau tidak dapat menahan hawa nafsumu. Dan pada saat itu pula diturunkan kembali oleh Allah satu ayat, dan makan minumlah di malam hari bulan Ramadan sampai waktu fajar. Begitulah kisah dari Qais bin Sirma. Seluruh manusia dan seluruh orang-orang menjalankan puasa, menahan lapar dan haus. Apakah hanya itu saja yang dapat dijalankan? Sedangkan setiap seseorang yang berpuasa adalah menahan seluruh hawa nafsu di dalam diri. Karena singkatnya, lapar dan haus hanyalah sebagai jalan sempurnanya nilai puasa yang digambarkan dari perlakuan di dalam jasad. Tetapi hakiki hati, jika manusia berpuasa masih terdapat hawa amarah, maka batallah puasanya. Jika dia berpuasa masih dikelilingi oleh hawa nafsu dunianya, maka batallah puasanya. Dan berbahagialah engkau bagi siapa saja yang taat dan patuh dalam menjalankan puasa, menahan akan segala rasa, jiwa, serta raga, yang mengkosongkan diri dan berpasrah kepada Sang Pencipta. Bercampurlah dengan istrimu, karena itu sungguh diperbolehkan bagimu di malam hari. Dan janganlah engkau bercampur pada waktu siang hari. Telah ditetapkan kesenangan dan kebahagiaan di bulan Ramadan bagimu. Adakah engkau menolaknya? Karena yang demikian itu adalah tanda kenikmatan dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui seorang Rasul-Nya. Siapakah makhluk yang dapat berkuasa di bulan Ramadan? Kecuali dirinya hanya akan lemah dan tak berdaya. Siapa makhluk yang dapat berdiri di bulan Ramadan, kecuali ia hanya akan terbaring, lemas lunglai, tak berdaya. Hanya karena dirimu tak makan dan tak minum, engkau mendapati dirimu tak kuasa atas segala apapun, dalam pergerakan maupun dalam pemikiran, dalam sebuah rasa
ataupun dalam setiap langkah. Dimatikanlah, lalu dihidupkan kembali. Bahkan alam ini pun tak kuasa jika tidak dikaruniai oleh Sang Maha Pencipta dengan segala karunia pemberian darinya, dari makan dan minum yang telah disediakan. Apalagi manusia. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Makan dan minumlah sesukamu, apapun yang kau mau. Ambillah dan makanlah yang baik-baik, yang tidak melanggar daripada aturan syara. Bulan Ramadan adalah bulan di mana dibentangkan permadani yang warnanya hijau. Dihiasi di atas permadani itu bunga-bunga yang begitu indah dan harum wangi. Keharumannya meliputi alam semesta. Hanya orang-orang yang melewati di atas permadani itu adalah mereka yang telah diberikan petunjuk dan telah mentaati Allah dan Rasul-Nya, berpuasa dari subuh sampai maghrib. Dan orang-orang yang tidak berjalan di atas permadani itu seluruhnya adalah isi neraka, kehancuran bagi mereka, dan seluruh amal ibadahnya akan sia-sia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia. Jika di bulan Ramadan tiadalah petunjuk yang didapati oleh manusia, maka sia-sia seluruh yang ada di dalamnya, sekalipun itu adalah puasa yang kau lakukan, sholat yang kau kerjakan, bahkan sunnahnya daripada sholat tarawih yang telah dirutinkan pada setiap malamnya akan terbakar hangus jika tak mendapati sebuah petunjuk yang didatangkan oleh Allah melalui seorang Rasul-Nya. Petunjuk itu adalah sebuah padi yang telah diterbangkan, berserakan di mana-mana padi itu. Tetapi siapa yang menginjak padi itu, dia telah keluar dari bulan Ramadan. Dan siapa yang telah mengumpulkan padi itu di kedua telapak tangannya, lalu dibawa ke rumahnya, maka ia akan mendapati hasil dari padi itu adalah beras untuk dimasak dan menjadikannya makanan untuk keluarganya. Berbahagialah ia. Dan satu petunjuk lagi
untuk orang-orang yang beriman. Sangkakala ditiupkan pada malam 17 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.